Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Iis Ismawati, SPDI, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 050 Cibiru, Kota Bandung. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Fasilitator yaitu Bapak Rinaldi SPD MPD, pengajar praktik Ibu Neneng Rohaeti MPD, dan calon guru penggerak yaitu Iis Ismawati SPDI. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang, belum menyeluruhnya pemahaman guru-guru tentang penerapan konsep inti budaya positif di sekolah seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diharapkan jika seluruh konsep inti tersebut dipahami oleh seluruh warga sekolah, maka akan tercipta budaya positif yang baik di lingkungan sekolah. Murid tidak suka peraturan, karena selama ini ketika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung membuat mereka malu dan merasa tertekan. Tujuan aksi nyata yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya positif. Menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat serta terbentuknya motivasi intrinsik pada murid dengan pembuatan keyakinan kelas. Tolak ukur. Terlaksananya diseminasi konsep inti budaya positif di sekolah. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilaksanakan bersama wali kelas, guru, dan murid. Murid mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dibuat dan disepakati. Terlaksananya penyelesaian masalah murid menggunakan penerapan segitiga restitusi. Lini masa tindakan yang akan dilakukan yaitu menghadap ke kepala sekolah untuk meminta izin mendiseminasikan bersama rekan guru tentang pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas. Mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi penanaman materi budaya positif. Merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yaitu dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan dengan lancar dan sukses. Wali murid dalam menerapkan budaya positif di rumah. Sarana prasarana yang dibutuhkan dalam membuat diseminasi penerapan budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sahri sadri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru yang alhamdulillah hari ini Ibu bisa menyempatkan waktu untuk duduk bersama-sama di tempat ini. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk memaparkan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Nah, kita belajar dulu yang pertama ya, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ibu mungkin masih ingat ya, profil pelajar Pancasila itu ada berapa? Dimensi, ada berapa dimensi? Ada berapa? Nah, 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang keduanya, berbineka global. Yang ketiga, ya, bergotong royong. Yang keempatnya, kreatif, 5, bernalar kritis, dan juga yang keenam adalah mandiri. Nah, yang kedua kita ada disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan juga bertanggung jawab. Tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiganya penguasaan, yang keempat adalah kebebasan, dan keenam adalah yang kelima adalah kesenangan. Nah, di nomor 1 itu ada
bertahan hidup. Kita kalau bertahan hidup pasti memerlukan satu, makanan, kedua, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan juga kesehatan. Yang keduanya, kita butuh juga kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterimanya ingin diterima nih oleh orang lain, kan? Terus juga ingin dipedulikan, berbagi, kerjasama dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiganya, kebutuhan dasar manusia yaitu penguasaan. Penguasaan itu ada harga diri, keinginan untuk ditanggap, menjadi pemimpin, berprestasi, diakui dan ingin didengar. Ada juga kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu apa kesenangannya? Bermain, humor, antusias dan juga terbawa. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Ada 3 bentuknya ya. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Hukuman biasanya itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan bersifat satu arah dan kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kalau konsekuensi biasanya itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Yang ketiganya adalah restitusi. Restitusinya biasanya menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu ada 5, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Ini adalah contoh sebagai penghukum ya. Adik yang terlambat hadir di sekolah. Kalau yang penghukum biasanya nadanya tinggi, bahasa tubuh, kemudian matanya melotot dan jari juga menunjuk atau menghading. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu sambil nadanya sambil melotot ya, sambil membentak, sambil menghading. Nah, tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Hasilnya, kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi, sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini ada juga membuat rasa bersalah. Biasanya nadanya juga memelas atau sedih ya. Bahasa tubuh merapat pada anak atau lesu. Nah, contohnya seperti ini. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain.
Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam guru dengan menghukum, di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Nah, kalau misalnya guru sebagai teman, biasanya nadanya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Ya. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil tertawa ringan ya gurunya. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Ya, sambil senyum-senyum gurunya. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Hasilnya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi posisinya posisi teman ya. Nah, ada juga yang posisi pemantau. Nadanya datar, bahasa tubuhnya pun formal ya, biasa-biasa. Nah, kata gurunya, Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid rasa bersalah. Oke, kita cek ya. Apa jawabannya? Membuat rasa bersalah. Ya. Ya, sekarang yang nomor kedua. Kamu tidak perlu berubah. Sekarang kamu bersihkan toilet sampai bersih. Itu apa posisi kontrolnya? Ada 5 tadi posisi kontrolnya. Ada penghukum, ada rasa bersalah, pemantau, ada kamu tidak pernah berubah. Sekarang kamu bersihkan toilet sampai bersih. Apa itu namanya posisi kontrolnya? Penghukum. Kita cek ya. Oke, betul ya, penghukum. Sekarang yang nomor ketiga. Ayo, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah ini? Apa? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Manajer, bermasalah, rasa bersalah, pemantau, teman, penghukum. Nah ini, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Apa coba? Gak ada antara, gak ada antara. Ayo, apa jawabannya? Satu aja. Pemantau, Willy. Pemantau, Willy. Manajer.
ini apa? Ayo Pak, lakukan demi ibu. Posisi kontrol apakah aku? Demi ibu. Nah, oke, kita cek ya. Oke, betul ya, posisi teman. Selanjutnya yang kelima. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan tepat? Oke, ini ada konsekuensi ya di sini. Nah, berarti posisinya adalah memantau. Oke ya, paham ya? Posisi guru itu, posisi kontrol guru ada berapa tadi? 5. 1 manajer, 2 memantau, 3 tenang, 4 hukum ya, yang kelima rasa bersalah. Tapi kita sebagai guru dianjurkan untuk posisi kontrolnya menjadi manajer ya, manajer. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa persyaratan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Nah, ini keyakinan kelas itu sama dengan peraturan sekolah ya, hanya saja ini di kelas. Jadi namanya sama dengan peraturan kelas, cuman bedanya keyakinan kelas dibuatnya tidak terlalu banyak dan kalimat-kalimat juga berisi positif ya. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Nah, Ibu, saya sudah membuat ya keyakinan kelas. Inilah contohnya ya. Sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita ngasih dulu ke anak apa itu tentang keyakinan kelas dan juga konsepnya itu dari mana keyakinan kelas tersebut.
kalian yakini, yang membuat kalian itu semua di dalam kelas itu pembelajarannya menjadi aman dan nyaman buat kalian. Hanya bedanya, kalau keyakinan kelas itu memakai bahasanya bahasa yang positif. Jadi kalau misalnya peraturan kelas, tata tertib kelas, contohnya jangan membuang sampah, atau misalnya harus menghormati sesama teman, ya. Nah, di dalam keyakinan kelas itu harus memakai kalimat positif, tidak memakai kalimat negatif. Nah, Tapi ini adalah ada proses kalimatnya membagikan sticky jangan note ya. membuang Jadi sampah. anak itu Itu membuat kalimat positif keyakinan atau kelas. negatif? Menurut mereka itu supaya Jangan sekolahnya membuang itu, sampah. kelasnya itu Negatif atau aman dan positif? nyaman ketika dalam pembelajaran. Positif negatif? Tapi dengan kalimatnya karena ada kalimat positif ya, jangan. tidak dengan kalimat Nah, negatif. berarti di sini kalian harusnya membuat kalimat yang positif. Tujuannya Setelah menulis membuat kalimat tujuannya keyakinan membuat kelas keyakinan masing-masing, kelas maka apa? sticky note-nya itu supaya ditempelkan kalian itu di bertanggung depan jawab kelas. terhadap apa yang kalian tulis dan apa yang kalian sepakati. Oke? Nah, kalau misalnya di situ ditulis jangan membuang sampah, kita ganti menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah kepada tempatnya. Berarti kalian harus bertanggung jawab ketika ada sampah di kelas, kalian harus buang sampah kemana? Ke tempatnya. Nah, hari ini ya, Ibu akan membagikan sticky note ini ya. Ibu akan bagikan ke kalian, satu orang satu, dan kalian buatlah keyakinan kelas yang menurut kalian itu nantinya dalam proses pembelajaran itu menjadi aman dan nyaman buat kalian. Untuk Berarti menempelkan kalau sticky note keyakinan yang di kelas sudah dalamnya kalian bikin, berarti berisi kalian harus tentang bertanggung keyakinan jawab kelas kepada yang mereka anggap apa yang kalian membuat mereka itu aman dan nyaman di kelas. bikin, ya. Nah, ini satu orang satu, kemudian nanti kalian tempelkan nanti di sini. Oke? Nah, gitu. Boleh. Ya, tuliskan satu kalimat positif, satu keyakinan kelas yang membuat kalian nantinya nyaman ya dalam proses pembelajarannya. Satu aja. Gak usah pakai nama ya. Nah, silakan kalian tulis. Setelah Kalau semua sudah selesai, menempelkan stiker silakan tersebut, kalian tempelkan kita di kelompokkan ya. Jika ada jawaban yang sama, kita tempelkan ke jawaban yang sama tersebut. Jadi tidak mungkin satu anak itu dari 30 anak, dari 20 anak itu tidak mungkin semuanya sama, pasti ada 5 orang atau 10 orang yang sama. Jadi kita kelompokkan dan buatlah, dan itu menjadi kesepakatan, menjadi keyakinan kelas. Jika ada 7 berarti 7 aja keyakinan kelas. Jika ada 10 berarti 10 aja keyakinan kelas.
saja. Coba ke depan. Oke. Ayo yang lainnya. Nah, ini adalah setelah proses pengelompokan. Setelah dikelompokkan, disetujui oleh semua warga kelas tersebut ya. Kalau sudah disetujui berarti sudah itu menjadi keyakinan kelas, dan kita semuanya tempelkan di dinding kelas supaya diingat oleh siswa. Itu adalah proses tentang keyakinan kelas. Sekarang mengenai segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan inilah segitiga restitusinya ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sudah semua? Oke, itu kelompokkan ya. Di dalam menstabilkan identitas, kelas saling guru itu bertanya kepada muridnya, kemudian di sini saling ya, menghormati, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Itu berarti menstabilkan identitas. Manusia tidak ada yang sempurna. Itu adalah ucapan guru juga menstabilkan identitas. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, ya. Lalu ibu tidak mencari siapa yang salah, tetapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, kalimat ini adalah menstabilkan identitas. Lanjut, setelah menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, setelah memvalidasi tindakan yang salah, kita lakukan menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Jadi anak didorong untuk mengingat keyakinan yang telah disepakati. Ya. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kemudian seperti apa gambaran kelas yang menurutmu ideal? Nah, kamu jadi orang yang seperti apa? Nah, kemarin saya sudah melaksanakan ya contoh kasusnya, yaitu ada Javier yang biasanya sekolah tidak pernah terlambat. Hari ini Javier terlambat karena semalam Javier bergadang untuk mengerjakan tugas dari sekolah yang belum dikerjakan. Dan Javier bangun kesiangan dan akhirnya terlambat datang ke sekolah. Hal
ini melanggar keyakinan kelas mengenai datang Siapa yang salah? waktu. Setuju? Dan inilah Yang kedua, sebabnya. mendengarkan saat guru menjelaskan. Setuju? Oke. Cara yang ketiga adalah berbicara sopan dan santun. Setuju? Cara yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Oke, setuju? Kalau nggak setuju berarti sama ibu dicabut ya, karena ini kan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang yang kelima, minta izin sebelum keluar kelas. Hah? Setuju? Berarti suruh kalian kalau misalnya mau ke toilet berarti harus kita izin dulu ya. Lanjut, terus menjaga kebersihan dan lingkungan kelas. Nah, ini langsung ke menanyakan, tadi sudah validasi stabilitas, lalu validasi, kemudian sekarang terakhir adalah menanyakan keyakinan bahwa di sini Javier menyatakan berkadang lagi untuk pengambilan tugas malam hari, tapi tugasnya dikerjakan di siang hari. Berarti kalau keyakinan kelas kita sudah terbentuk, Dan berarti berjanji kalian tidak siap akan untuk melaksanakan datang dan ke malam bertanggung hari. jawab terhadap apa yang kalian sepakati. Oke, siap? Siap? Setuju? Oke, ya. Ya, hari ini berarti tentang pembelajaran keyakinan kelas sudah selesai dan keyakinan kelas juga sudah tercipta ya, sudah disepakati semuanya, berarti siap untuk Ini adalah kasus umpan tarik dari pembelajaran Javier kali ya. ini tentang keyakinan kelas. Ibu cukupkan sekian. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Ini adalah kasus yang kedua, ya. Pada jam pelajaran PAI pukul 7.40, Bima menghadap meja guru karena menanyakan materi yang harus dikerjakan. Tiba-tiba Gian yang pulang dari toilet langsung menarik celana Bima, sehingga Bima menjadi marah karena ada rasa kaget dan juga malu di depan teman-temannya. Apalagi ada teman perempuan juga. Alasan Gian melakukan itu karena Bima juga pernah melakukan hal yang sama pada waktu bermain di luar lingkungan sekolah. Hal ini melanggar keyakinan kelas, yaitu harus saling menghormati. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusinya. Ini proses menstabilkan identitas ya, menanyakan dulu apa penyebabnya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti ada salahnya. Nah, sekarang ke validasi tindakan yang salah, bahwa tindakan yang Gian lakukan itu salah ya, dan melanggar keyakinan kelas. Kamu tahu kenapa ibu panggil? Dan ini adalah menanyakan keyakinan bahwa Gian berjanji tidak akan melakukan hal yang sama, melakukan iseng lagi kepada temannya, dan sudah berjanji, sudah meminta maaf juga. Siang hari. Saya waktu siang bermain sama teman-teman di warnet. Baiklah,
akan mencari siapa yang salah, tetapi Ibu ingin mencari solusi masalah ini. Sekarang mari kita berbicara tentang keyakinan kelas. Apa yang kamu percaya? Bahwa saya harus bertemu dengan Nah, yang mana yang belum kamu tunjukkan? saya ada berarti ke Kamu sudah mengingat keyakinan kelas kita. dia Bu, bahwa saya harus Dan ketika kamu kesiangan, apakah hal tersebut sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Nah, sekarang marilah kita selalu mengingatkan tentang keyakinan kelas kita yang sudah disepakati. Nah, untuk memperbaiki kesalahan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Ini berisi umpan balik dari Gian. Baiklah, kalau begitu, terima kasih Javier. Silakan Javier masuk waktu ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Javier Daniel Pasha, kelas saya kelas 6. Terima kasih Bu Isma atas pengertian dan juga diskusinya. Saya menyadari kesalahan saya. Saya bergadang sampai larut malam sehingga saya telat datang ke sekolah. Saya akan berusaha untuk membagi waktu antara bermain dan juga tidur. Ini adalah namanya tentang budaya-budaya positif. Dan materi kita hari ini cukupkan sampai di sini. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah memperkenalkan Bima di depan teman-teman. Apa yang kamu lakukan? Mengucapkan sama Bima di depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang terhormat Ibu dan Bapak Guru yang alhamdulillah hari ini Ibu bisa menyempatkan waktu untuk duduk bersama-sama di tempat ini. Izinkanlah saya berdiri di sini untuk memaparkan mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kamu sudah tahu, sudah mengingat tentang keyakinan kelas kita. Nah, ketika kamu membalas dengan hal yang serupa, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Budaya positif yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. 6, keyakinan kelas. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Kita belajar dulu yang pertama ya, yaitu pembelajaran dengan Terima kasih Bu Isma atas diskusi dan perhatiannya. Saya menyadari kesalahan saya. Saya tidak akan melakukan hal yang membuat orang lain malu dan saya akan berusaha sesuai dengan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Isma. Assalamualaikum. Ibu mungkin masih ingat ya profil pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kelas. Nah, sebelum belajar kepada keyakinan kelas, coba di sini siapa yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa itu keyakinan kelas? Apa dia? Menghormati dan menghargai, itu contohnya. Ayo, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Tata tertib di dalam kelas. Good. Ada lagi? Ayo. Ada lagi nggak? Nah, ya. Keyakinan kelas sama dengan tata tertib kelas, ya, atau peraturan di dalam kelas. Sama dengan peraturan di sekolah. Hanya kalau peraturan di sekolah itu mencakup keseluruhan sekolah, ya, baik dari siswanya, baik dari orang tuanya, baik dari gurunya. Nah, sekarang ini namanya keyakinan kelas. Berarti yang namanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang kalian yakini, yang membuat kalian itu semua di dalam kelas itu pembelajarannya menjadi aman dan nyaman buat kalian. Hanya bedanya, kalau keyakinan kelas itu memakai bahasanya bahasa yang positif. Jadi kalau misalnya peraturan kelas, tata tertib kelas, contohnya jangan membuang sampah, atau misalnya harus menghormati sesama teman, ya. Nah, di dalam keyakinan kelas itu harus memakai kalimat positif, tidak memakai kalimat negatif. Tadi ada kalimatnya jangan membuang sampah. Itu kalimat positif atau negatif? Jangan membuang sampah. Negatif atau positif? Hah? Positif negatif? Negatif, karena ada kalimat jangan, ya. Nah, berarti di sini kalian harusnya membuat kalimat yang positif. Tujuannya membuat keyakinan kelas itu untuk apa? Supaya kalian itu bertanggung jawab terhadap apa yang kalian tulis dan apa yang kalian sepakati. Oke? Nah, kalau misalnya di situ ditulis jangan membuang sampah, kita ganti menjadi kalimat positif, yaitu buanglah sampah kepada tempatnya. Berarti kalian harus bertanggung jawab ketika ada sampah di kelas, kalian harus buang sampah kemana? Ke tempatnya. Nah, hari ini ya, Ibu akan membagikan sticky note ini, ya. Ibu akan bagikan ke kalian satu orang satu, dan kalian buatlah keyakinan kelas yang menurut kalian itu nantinya dalam proses pembelajaran itu menjadi aman dan nyaman buat kalian. Oke? Berarti kalau keyakinan kelas sudah kalian bikin, berarti kalian harus bertanggung jawab kepada kata-kata apa yang kalian bikin, ya. Nah, ini satu orang satu, kemudian nanti kalian tempelkan nanti di sini. Oke? Ayo.
kalian nantinya nyaman ya dalam proses pembelajarannya. Satu aja. Gak usah pakai nama ya. Nah, silakan kalian tulis. Kalau sudah selesai, silakan kalian tempelkan di depan di sini. Ayo, yang sudah. Kalau yang salah boleh coret aja, nanti bikin lagi di bawahnya. Sudah? Ya, yang sudah tempelkan ke depan. Ayo, gak pakai nama. Cukup satu saja. Tempelkan di depan. Oke. Ayo, yang lainnya. Sudah semua? Waduh. Sudah semua? Ya, siapa lagi?
Siap dilaksanakan? Setuju? Yang kedua, mendengarkan saat guru menjelaskan. Setuju? Oke. Sekarang yang ketiga adalah berbicara sopan dan santun. Setuju? Sekarang yang keempat, saling menghargai dan menghormati. Oke, setuju? Kalau nggak setuju berarti sama ibu dicabut ya, karena ini kan keyakinan kelas kita. Nah, sekarang yang kelima, minta izin sebelum keluar kelas. Nah, setuju? Berarti suruh kalian kalau misalnya mau ke toilet berarti harus minta izin dulu ya. Lanjut, terus menjaga kebersihan dan lingkungan kelas. Setuju? Nah, lanjut ke sini yaitu tentang menjaga fasilitas kelas. Setuju? Nah, ya berarti kalau setuju berarti semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Berarti kalau keyakinan kelas kita sudah terbentuk, berarti kalian siap untuk melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap apa yang kalian sepakati. Oke, siap? Siap? Setuju? Oke, ya. Ya, hari ini berarti tentang pembelajaran keyakinan kelas sudah selesai dan keyakinan kelas juga sudah tercipta ya, sudah disepakati semuanya, berarti siap untuk melaksanakannya. Oke, pembelajaran kali ini tentang keyakinan kelas Ibu cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.